Selamat datang kembali di video pembelajaran ini. Nah, di sini sudah ada kelompok 2 ya dengan materi laju reaksi. Ya. Nah, tentunya teman-teman semua sudah menonton video yang telah disajikan oleh kelompok 2. Nah, saat ini diberikan kesempatan untuk masing-masing kelompok untuk bertanya kepada kelompok 2 terkait dengan video pembelajaran tersebut. Nah, untuk yang mau bertanya dipersilakan. Ya, silakan kelompok 5. Baiklah, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Berdasarkan video yang sudah kami amati, terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama, jelaskan apa itu tumbukan yang efektif dan berikan contohnya pada laju reaksi. Pertanyaan kedua, jelaskan mengapa dikatakan laju reaksi tidak bisa ditentukan secara teoritis tetapi secara percobaan. Dan pertanyaan yang terakhir, yang ketiga, jelaskan proses katalis yang berpengaruh terhadap laju reaksi dan berikan contoh lain dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih untuk kelompok 5 yang sudah bertanya. Selanjutnya diberikan kesempatan untuk kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok ini. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan tumbukan efektif serta hubungannya dengan laju reaksi. Jadi, tumbukan efektif adalah tumbukan yang sering terjadi antara partikel-partikel reaktan yang berhasil menghasilkan reaksi, di mana efektifnya tumbukan ditentukan oleh faktor energi kinetik partikel atau molekul dan arah partikel. Nah, contohnya dalam laju reaksi yaitu yang pertama, laju reaksi yang dipengaruhi oleh konsentrasi. Konsentrasi reaktan berhubungan erat dengan jumlah partikel zat yang terlibat dalam tumbukan. Jika jumlah reaktan bertambah banyak, maka akan semakin banyak jumlah partikel-partikel yang bertumbukan. Dan oleh karena itu akan semakin dekat jarak antar partikel sehingga jumlah tumbukan efektif juga akan meningkat. Itu artinya laju suatu reaksi mengalami peningkatan. Demikian juga sebaliknya, laju reaksi juga akan menurun jika konsentrasi berkurang, karena akan sedikit terjadi tumbukan. Yang kedua, laju reaksi dipengaruhi oleh luas permukaan. Semakin halus bentuk suatu zat untuk massa yang sama akan mengakibatkan semakin luas permukaan zat tersebut. Hubungannya dengan tumbukan yaitu semakin luas permukaan partikel, semakin besar kemungkinan terjadinya tumbukan antar partikel. Ketiga, laju reaksi dipengaruhi oleh suhu. Pada temperatur tinggi, lebih banyak jumlah partikel yang bertumbukan dibandingkan pada temperatur rendah. Penyebab dari hal ini karena pada temperatur tinggi, energi kinetik akan lebih besar dan sebagai akibatnya, jumlah tumbukan semakin banyak sehingga laju reaksi akan meningkat. Yang terakhir, laju reaksi dipengaruhi oleh katalis. Di sini katalis bekerja dengan meningkatkan frekuensi tumbukan antar reaktan, mengubah arah tumbukan reaktan sehingga memperbanyak jumlah tumbukan efektif. Katalis membantu reaksi untuk berlangsung lebih cepat menurut arah kesetimbangan. Nah, jadi itu adalah contoh tumbukan efektif terhadap laju reaksi. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan mengapa dikatakan laju reaksi tidak bisa ditentukan secara teoritis tetapi secara percobaan. Jadi jawabannya karena untuk menentukan terjadinya laju reaksi, yaitu kita harus mengetahui waktu reaksi yang terjadi, apa yang terjadi pada reaksi, dan bagaimana hasil reaksi. Dan semua itu dapat dilakukan dalam percobaan.
Sedangkan untuk teorinya dapat ditentukan itu dari hasil data yang ada pada percobaan, dilihat dari pengamatan, penelitian, kesimpulannya, sehingga menjadi suatu teori, yaitu teori tentang laju reaksi. Yang ketiga, itu jelaskan proses katalis terhadap laju reaksi dan berikan contohnya. Jawabannya, katalis merupakan suatu zat yang mempercepat laju reaksi dari suatu reaksi kimia. Percepatan laju reaksi terjadi pada suhu tertentu dengan cara menurunkan energi aktivasi suatu reaksi tanpa mempengaruhi hasil atau produk hasil reaksi. Suatu katalis berperan dalam reaksi tetapi bukan sebagai pereaksi ataupun produk. Katalis memungkinkan reaksi berlangsung lebih cepat atau memungkinkan reaksi pada suhu lebih rendah akibat perubahan yang dipicunya terhadap reaksi. Katalis menyediakan suatu jalur pilihan dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Katalis mengurangi energi yang dibutuhkan untuk berlangsungnya reaksi. Nah, untuk contoh katalis dalam kehidupan sehari-hari adalah misalnya ada enzim yang membantu terjadinya pencernaan makanan. Misalnya karbohidrat di dalam nasi dicerna dengan bantuan enzim maltase yang memecah maltosa menjadi glukosa. Katalis bekerja mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi, di mana enzim adalah salah satu jenis katalis. Enzim sebagai katalis dibuat dari protein yang mengendalikan kecepatan reaksi kimia di tubuh. Tanpa enzim, reaksi ini akan berlangsung terlalu lambat untuk berlangsungnya metabolisme. Contoh dari enzim jenis ini adalah enzim maltase. Maltase merubah maltosa atau salah satu jenis polisakarida atau gula kompleks menjadi glukosa yang merupakan monosakarida atau gula sederhana yang lebih kecil senyawanya. Sekian jawaban dari kelompok kami, kiranya kelompok 5 boleh memahaminya. Ya, baik sekali jawaban dari kelompok 2. Selanjutnya dipersilakan kepada kelompok-kelompok lain untuk bertanya. Baik, silakan kelompok 3. Baik, terima kasih atas kesempatan. Saya mewakili kelompok 3. Pertanyaan pertama dari kelompok kami yaitu apa yang dimaksud dengan order reaksi dan bagaimana menentukan order reaksi keseluruhan. Pertanyaan yang kedua, memberikan contoh sederhana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Dan pertanyaan yang ketiga, jelaskan bagaimana reaksi yang terjadi antara soda kue dan cuka dan apa pengaruhnya pada laju reaksi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 untuk pertanyaannya. Selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan order reaksi dan bagaimana menentukan order reaksi keseluruhan. Order reaksi merupakan jumlah pangkat konsentrasi dari zat yang bereaksi atau reaktan. Order reaksi dapat berubah bilangan bulat positif kecil, namun dalam beberapa hal dapat berupa bilangan pecahan atau nol. Pada umumnya, reaksi kimia memiliki order reaksi berupa bilangan bulat positif. Nilai order reaksi tidak dapat ditentukan dari harga koefisien reaksi, melainkan berdasarkan percobaan. Order reaksi merupakan penjumlahan dari order reaksi setiap zat yang bereaksi. Dan untuk menghitung order reaksi total atau keseluruhan, yaitu dengan menjumlahkan atau menambahkan hasil tiap order reaksi zat yang bereaksi tersebut. Nah, selanjutnya nomor 2, yaitu berikan contoh pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi contohnya, misalnya saat kita ingin membuat larutan atau air garam. Untuk melarutkan garam dalam air, maka dibutuhkan jumlah air yang lebih banyak. Agar garam dapat larut lebih cepat dan lebih mudah, di mana semakin banyak konsentrasi air, maka garam akan semakin cepat larut. Selanjutnya, yang ketiga, jelaskan bagaimana reaksi soda kue dan cuka serta pengaruhnya pada laju reaksi. Jadi, campuran soda kue dengan cuka menghasilkan gelembung-gelembung gas. Gelembung-gelembung gas tersebut adalah gas karbon dioksida. Campuran cuka dengan soda kue dapat dirumuskan sebagai berikut. Reaksinya yaitu NaHCO3 tambah CH3COOH menghasilkan CH3COONa tambah CO2 ditambah H2O. Ini cuka merupakan asam, sedangkan soda kue merupakan basa. Setelah larutan ini dicampur, pH-nya menjadi netral. Hasil dari reaksi cuka dengan soda kue menghasilkan gas karbon dioksida yang dapat mendorong gas oksigen di atasnya sehingga lama-kelamaan balon yang tadinya kecil akan berubah menjadi lebih besar. Sekian jawaban yang bisa kami berikan. Kiranya kelompok 3 boleh memahami. Iya, terima kasih jawabannya kelompok 2. Selanjutnya diberikan kesempatan untuk kelompok lain bertanya. Silakan kelompok. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaan yang pertama, coba kelompok jelaskan pengaruh energi aktivasi terhadap laju reaksi. Nah, pertanyaan yang kedua, menurut kelompok Anda, bagaimana sih proses pengaruh suhu terhadap laju reaksi? Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir pada video, mengapa daun pepaya bisa menjadi katalis yang telah saya saksikan dalam video. Coba Anda lebih perjelas. Nah, terima kasih, sekian. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah bertanya. Selanjutnya kita akan mendengar jawaban dari kelompok 2. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang pertama, mengenai pengaruh energi aktivasi terhadap laju reaksi. Perlu diketahui bahwa energi aktivasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi. Pengaruh energi aktivasi terhadap laju reaksi yaitu semakin kecil energi aktivasi, maka semakin banyak tumbukan yang menghasilkan reaksi, sehingga reaksi lebih mudah terjadi, sehingga laju reaksi semakin besar atau semakin cepat. Sebaliknya, energi aktivasi yang tinggi membuat reaksi sulit terjadi dan laju reaksi rendah. Selanjutnya, yang kedua, mengenai bagaimana menurut kelompok proses pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Nah, menurut kami, dari hasil percobaan yang telah kami lakukan, kenaikan suhu dapat mempercepat laju reaksi, karena kenaikan suhu menyebabkan gerakan partikel semakin cepat, di mana gerakan ini menyebabkan energi kinetik partikel-partikel bertambah, sehingga makin banyak terjadi tumbukan yang efektif, maka laju reaksi terjadi lebih cepat. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu mengenai mengapa daun pepaya bisa menjadi katalis. Nah, di sini karena daun pepaya mengandung enzim papain pada getahnya. Enzim ini merupakan golongan enzim protease yang berfungsi mencerna protein. Enzim papain dapat memecah molekul protein ke dalam ukuran yang lebih kecil. Inilah yang menyebabkan daging menjadi lebih empuk dan dapat mempercepat proses pematangan pada daging.
Demikianlah jawaban yang bisa kami berikan. Kiranya kelompok 1 bisa memahami jawaban yang kami berikan. Terima kasih. Iya, terima kasih kelompok 2 untuk jawabannya. Selanjutnya dipersilakan untuk kelompok lain bertanya. Ya, silakan kelompok 4. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4. Di sini kami memiliki 3 pertanyaan berdasarkan video yang sudah kami tonton. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan katalis homogen dan katalis heterogen? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah suhu cuaca dapat mempengaruhi laju reaksi? Dan berikan contohnya di alam. Pertanyaan yang ketiga, apakah pengaruh katalis terhadap laju reaksi berlaku pada daging lainnya? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya kelompok 4. Nah, dipersilakan untuk kelompok 2 menanggapi pertanyaan dari kelompok 4. Baiklah, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan katalis homogen dan katalis heterogen? Jadi, katalis homogen adalah katalis yang memiliki fasa sama dengan reaktannya. Jika suatu reaktan yang digunakan berfasa cair, maka katalis homogennya juga berfasa cair. Sedangkan katalis heterogen adalah katalis yang berfasa berbeda dengan reaktannya. Jika suatu reaktan yang digunakan berfasa cair atau gas, maka katalisis heterogennya juga berfasa padat. Selanjutnya yang kedua, apakah suhu cuaca dapat mempengaruhi laju reaksi? Jika ada, berikan contohnya di alam. Nah, jadi suhu cuaca juga dapat mempengaruhi laju reaksi. Misalnya, kita akan mengamati es batu yang kita letakkan di halaman atau tempat terbuka pada saat musim panas di Indonesia. Kemudian, kita juga mengamati es batu yang diletakkan di halaman atau tempat terbuka pada saat musim dingin, misalnya di Korea. Nah, bagaimana reaksi yang terjadi pada es batu di tempat yang memiliki suhu cuaca berbeda tersebut? Tentunya, es batu yang berada pada suhu cuaca tinggi atau panas akan lebih cepat meleleh daripada es batu yang berada pada suhu cuaca rendah atau dingin. Bahkan diperlukan waktu yang lama agar es batu pada musim dingin itu meleleh. Bisa hingga musim dingin itu akan mulai berakhir. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu apakah pengaruh katalis atau di sini daun pepaya terhadap laju reaksi juga dapat berlaku pada daging yang lainnya. Nah, jadi pengaruh katalis atau di sini digunakan daun pepaya itu dapat berlaku pada semua daging yang mengandung protein. Karena di daun pepaya terdapat enzim papain yang berfungsi memecah protein dan melunakkan serat daging. Nah, jadi seperti itu jawaban dari kami. Kiranya kelompok 4 boleh memahami. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya kelompok 2. Selanjutnya dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Tidak. Dipersilakan kelompok 6 untuk bertanya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya mewakili kelompok 6. Bertiga dari kami telah diskusi mengenai video yang telah teman-teman kirim ke kami. Dari video itu ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Yang pertama,
Di situ kan dijelaskan tentang heterogen, katalis heterogen dan katalis homogen. Mungkin di situ teman-teman bisa berikan kami contoh ya tentang katalis heterogen dan katalis homogen. Selanjutnya pertanyaan kami yang kedua itu, bisakah teman-teman berikan contoh lain dari pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi yang mungkin dapat kita jumpai sehari-hari kita. Dan soal yang terakhir, pertanyaan yang terakhir dari kami, bisakah teman-teman dapat menjelaskan kembali proses yang terjadi pada laju reaksi terhadap konsentrasi? Sekian. Baik, terima kasih untuk kelompok 6 yang telah mengajukan pertanyaan. Selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 6. Yang pertama, berikan contoh katalis heterogen dan katalis homogen. Yang pertama, katalis homogen adalah katalis yang memiliki fasa sama dengan zat yang dikatalis. Contohnya, reaksi katalis homogen adalah pembentukan belerang trioksida dengan nitrat sebagai katalisnya. Jadi lihat dari persamaan berikut. Dari persamaan ini terlihat bahwa kedua reaktan memiliki fasa yang sama dengan katalisnya sehingga menghasilkan produk yang berfasa sama juga berupa gas. Katalis heterogen adalah katalis yang memiliki fasa berbeda dengan zat yang dikatalis. Contoh katalis heterogen adalah pada pembuatan etana. Etana banyak digunakan pada laboratorium sebagai pendingin menggantikan air. Bisa dilihat pada persamaan berikut ini. Pada persamaan ini terlihat kedua reaktan berfasa gas, sedangkan katalisnya menggunakan logam nikel yang berfasa padat. Katalis padat mengabsorpsi reaktan ke permukaan nikel dan berikatan dengan hidrogen. Produk berupa etana akan terbentuk dan terlepas dari nikel dengan cepat. Reaksi ini akan berlangsung sampai reaktan habis bereaksi. Yang kedua, berikan contoh luas permukaan terhadap laju reaksi di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh laju reaksi terhadap luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, misalnya saat kita menggoreng kentang. Terlebih dahulu, kentangnya kita potong-potong ke bentuk yang lebih kecil. Tujuannya agar lebih cepat matang apabila kita bandingkan dengan menggoreng kentang utuh yang bulat. Kentang yang ukurannya lebih kecil akan membuat minyak lebih mudah masuk ke dalam kentang karena memiliki luas permukaan yang besar, sehingga kentang cepat matang. Contoh yang kedua yaitu misalnya saat kita ingin membuat minuman seperti kopi panas, maka biji kopinya terlebih dahulu kita buat menjadi bubuk yang bertujuan agar aroma dan warna kopi dapat bercampur maksimal dengan air panas. Selanjutnya nomor 3 yaitu jelaskan proses laju reaksi terhadap konsentrasi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa persamaan laju reaksi selalu didefinisikan dengan bentuk konsentrasi reaktan. Maka dengan naiknya konsentrasi, maka naik pula kecepatan reaksinya. Artinya semakin tinggi konsentrasi, maka semakin banyak molekul reaktan yang tersedia. Dengan demikian, kemungkinan pertumbukan akan semakin banyak juga sehingga kecepatan semakin meningkat. Jadi, semakin tinggi konsentrasi, semakin cepat pula laju reaksinya. Sekian jawaban yang dapat kami berikan. Kiranya boleh dipahami oleh kelompok 6. Terima kasih.
Iya, bagus sekali jawaban dari kelompok 2. Iya, kita semua telah mendiskusikan, telah bertanya jawab tentang laju reaksi. Nah, terima kasih untuk teman-teman semua yang boleh memberi pertanyaan dan juga kepada kelompok 2 yang boleh menanggapi jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sampai jumpa lagi kembali di video-video selanjutnya. Tepuk tangan.